Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sahabat, bertemu lagi dengan saya Sunan Salim di program Cahaya Ramadan bersama Basnas Berubah. Tema kita kali ini adalah dari mustahik menjadi mustahik. Bersama kita telah hadir Bapak Haji Muhammad Nur STMM MPDI selaku Wakil Ketua 4 Basnas Berubah. Beliau akan berbagi perspektif, pengalaman dan kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana zakat bukan hanya membantu, tapi juga memperdayakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabar wabarakatuh. Pak hari ini? Alhamdulillah, semoga Ramadan ini kita dapat jalan dengan penuh hikmah dan tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Ustaz, sesuai dengan tema kita, bagaimana Basnas bisa membawa perubahan dari mustahik menjadi musaki. Ini bisa dijelaskan sedikit tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan dari mustahik menjadi musaki, Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Jadi saudara-saudara semua para sahabat dan kesalahan dan kesalahan umumnya. Sebelum kita bicara jauh, Mbak Una, kita harus mengetahui apa itu mustahik, apa itu musaki. Ya. Mustahik ini adalah orang-orang yang layak dibantu kalau dalam konteks kekinian negara kita itu saudara-saudara kita yang masuk desil 1 sampai 5, orang-orang yang saudara-saudara kita yang hidupnya makan saja tidak cukup, Kelompok rentan, betul sekali, mustahil. Kemudian musaki adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah dengan penghasilan atau harta yang cukup. Inilah yang diharapkan musaki ini yang akan memberikan kontribusi terhadap saudara-saudara kita yang rentan tadi. Kurang lebih seperti itu. Lantas kenapa kemudian tema ini menjadi relevan kita bahas di bulan Ramadan ini, Ustaz? Bagaimana nih ceritanya? Menarik sekali, saya sangat tertarik dengan ini. Apalagi dalam saat kita sekarang ini dalam ibadah puasa Ramadan. Oleh karena tentu kita paham semua bahwa Ramadan ini diciptakan oleh Allah 1 bulan penuh ini. Ketika Allah menciptakan Inna Tisurillahi salah kita bilang Allah menciptakan 1 tahun ini 12 bulan, ada 1 bulan yang dimuliakan. Semua bulan mulia, semua hari mulia, tetapi ada yang lebih istimewa. Ramadan ini datang sebagai PC buat kita, dan insentif buat kita ini masyarakat manusia, bahwa selama sebulan ini tentu tujuannya apa Ramadan? Untuk memperbaiki kehidupan kita. Makanya mohon maaf, Ramadan itu, puasa Ramadan itu, kan Allah sudah jelas itu, kita sudah hafal semua dalam Ramadan ini. Saat ayat surah Al-Baqarah 85 itu artinya 83 yang ya ibaratnya kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya takwa. Ya, takwa ini tingkat puncak yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala beliau kepada kita. Jadi walaupun apa gelaran kita, ya meskipun gelaran kita, tetapi kalau takwa yang kurang, tentu bukan itu yang dibeda oleh Allah. Nah, Ramadan datang ini tujuannya memperbaiki hidup kita. Makanya Allah mengatakan makhluk-makhluk sebelum kita juga berpuasa. Pepohonan itu berpuasa, tujuan memperbaiki hidupnya. Ketika malam itu dia tidak menghirup oksigen, nanti pagi hari tujuan memperbaiki pertumbuhan. Bahkan ada hewan ayam itu berpuasa 21 hari, ya kan, tujuan memperbaiki hidupnya. Ketika dia menggerak telurnya, ya kan, memperbaiki keturunan, dia berpuasa. Yang agak keliru kalau kita ikuti puasanya ular. Ular itu berpuasa juga selama 40 hari ketika dianggap berganti kulit. Ini juga memperbaiki hidupnya, tetapi ular itu ketika selesai berpuasa 40 hari berganti kulit, dia tidak berubah sikap, berubah perilaku, tidak, tetap dia menjadi hewan yang buas, yang serakah, ya, yang patut kita contoh dan kita jadikan itibar buat kita adalah puasanya ular.
ular itu berpuasa selama 41 hari, bahkan ketika dia berpuasa dia mengasingkan diri, dia berubah menjadi kepompong. Ketika selesai, dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah yang bermanfaat. Ini sebenarnya hakikat puasa Ramadan. Nah, ketika kita kaitkan dengan relevansinya ini persoalan peran Basnas, Badan Administrasi Nasional, di dalam ikut berkontribusi mensejahterakan umat melalui peran-peran kita yang terkhusus para muzaki. Seperti itu, Pak. Iya. Iya. Kalau tadi dikatakan bahwa Ramadan adalah bulan ibaratnya adalah TC gitu ya, training center kita untuk meningkatkan kualitas iman dan sebagainya. Betul sekali. Nah, kaitannya dengan dari mustahik menjadi muzaki itu, Ustaz, apakah juga ada program dari Basnas yang menjadikan mustahik ini naik kelas menjadi muzaki? Iya, terima kasih. Nah, jadi memang salah satu tujuan utama berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, ya, itu memang adalah bagaimana peran Basnas ini mengelola dana umat, ya, dana orang-orang yang mampu, para muzaki, untuk ikut berkontribusi menciptakan muzaki baru. Jadi selama ini saudara-saudara terhormat, saudara-saudara semua sekalian, terkadang kita kan umat Islam senang menegakkan tangan. Nah, ini bagaimana Basnas ini merubah konsep ini sehingga dia akan tangan di menghadap ke bawah, ya. Al-Yad Ulia Adinal Yad Sufla, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang di atas jauh lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ini yang harus kita, stigma ini yang harus kita perbaiki, merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait persoalan ini, bagaimana peran Basnas? Itulah jadi ini hanya sekedar sekelumit, ya. Kami tentu dalam kondisi terbatas yang terbatas dari menjelaskan, tetapi bagi para sahabat saya, saudara-saudara saya yang ingin lebih tahu, lebih jelas lagi bagaimana peran kontribusi Basnas berkembang dalam ikut mensejahterakan umat, silahkan datang ke kantor, ya. Kami sangat terbuka karena dana yang kita kelola juga dana yang harus terbuka karena dana umat, dana para muzaki. Nah, bagaimana contoh kecil, contoh konkretnya, dan saudara sekalian, ketika ada saudara kita yang katakanlah dia penjual barang kelontong, sembako atau UMKM seperti itu, dia kekurangan modal, boleh dia ke Basnas, tentu melalui asesmen, melalui identifikasi dulu khusus, layak tidak diberikan, ya. Tetapi Basnas di sini tidak memberikan, kita tidak memberikan upah, tapi kita beri kail, ya. Mohon maaf. Jadi apa kebutuhannya? Bukan berupa uang umum, ya, kita berikan sudah kita sudah asesmen, bisa lihat apa yang layak, visibility-nya apa, ini yang kita harus kembangkan. Jadi ketika penghasilannya Rp10 hari ini, kita harapkan besok sudah menjadi Rp20 atau Rp15. Yang persoalan yang terjadi saudara semua, karena kita umat Islam, mohon maaf banget saudara semua, terkadang kita penghasilan Rp10 kali pengeluaran Rp11, ini besar, ya, ini besar pasar daripada tiang, ini yang jadi masalah. Banyak contoh-contoh inspiratif yang bisa kita jadikan iktibar buat kita, jadikan contoh teladan buat kita. Bagaimana orang-orang yang awalnya dia hanya mustahik, ya, yang kerjanya serabutan, bisa menjadi orang-orang yang bahkan bisa beri contoh bahwa istri Hairul Tanjung mantan menteri kita yang punya Trans TV itu, ya kan? Iya, sangat dikenal dengan anak singkong, itu jual singkong. Sekarang bagaimana memberi usaha, kenapa? Karena itu kerja keras. Contoh lain, maaf saudara-saudaraku
yang orang-orang Tionghoa. Ya, bukan saya ingin mengkotak-kotakkan persoalan, tapi kita bisa lihat bahwa saudara-saudara kita orang Tionghoa, dia datang ketika apa ya, leluhur yang dulu. Iya, dia punya kakek nenek itu, dia tidak bawa kebun cengkehnya. Terus kita ini punya kebun cengkeh, apapun juga kita tanam, kita makan, kita tanam makan, kita buang biji tumbuh. Daerah yang sangat subur, ya, apa yang tidak bisa kita kembangkan? Tapi itu lagi-lagi itu kerja kita yang lemah. Inilah Basnas hadir untuk ikut berkontribusi dalam hal mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi, artinya Ustaz, selama ini Basnas itu hadir tidak hanya memberikan bantuan kepada penerima manfaat, tapi ada program pemberdayaan di dalamnya ya. Iya betul. Sahid ini bisa naik kelas menjadi musakhi. Nah dalam perjalanan ini ada berapa jumlah yang sudah berhasil menjadi musakhi, yang awalnya musakhi sekarang sudah menjadi musakhi atau memberikan manfaat kepada orang lain? Sudah, alhamdulillah. Itu kami di sudah cukup banyak. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah ya kita. Ya, itu juga menjadi satu inspirasi. Bupati itu seorang yang bekerja serabutan, dia penjual ikan, kan? Maaf, tanda kutip penjual ikan, tapi sekarang juga masih tetap jual ikan, tetapi sudah bertransformasi. Ya, dia tidak jual ikan seperti kita, saudara yang lain. Dia sudah pakai kontainer. Ya, ini semua hal-hal seperti ini yang salah satu contoh banyak yang bisa kita. Ada beberapa orang tidak etis bilang kali proses. Ada beberapa orang yang kita bantu, ya sekarang dia sudah masukkan zakatnya. Saya kalau ketemu orangnya saya merinding dan yakin tidak ada dalam sejarah orang bangkrut karena mensedekahkan hartanya. Makanya Allah mengatakan, "Usmin amwalihi sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Mohon maaf ya, surat Taubah surat 3 jelas di situ. Perintah Allah, ambil zakat dari sebagian harta mereka sebagai pembersih dan mensucikan, bukan mensucikan harta, tetapi mensucikan diri. Termasuk perilaku kita ketika kita sakit, kalau kita sering bersedekah, insya Allah. Nah, tadi yang kita tanyakan, ada beberapa orang yang saya jadikan contoh di sini. Ada satu yang menarik ini, saya sangat terharu. Seorang dari wadah kita dari dekat dari sini, dekat. Saya mesti dari dua, tidak bahas. Sempat kita berdekat. Suntikan spirit. Sekarang baru-baru ini, sebelum masuk Ramadan, dia sudah bawa 3 karung berasnya ke kantor Basnas untuk diserahkan kepada saudara kita yang lain. Ada di kota kafe, ya. Aku awalnya kita bantu. Sekarang justru dia setiap bulan memasukkan zakat penghasilan ke Basnas. Ini kita putar. Dan sekarang ternyata usahanya ketika persaingan semakin tajam sembako, dia bertransformasi juga membuka usaha baru lagi yang ikut menunjang usaha. Ini salah satu contoh buat kita. Dan saudara-saudara semua harus yakin bahwa Allah memberikan kita instrumen, aturan-aturan seperti ini bukan untuk merusak, untuk memperbaiki. Yakin. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita lihat di lapangan, bagaimana proses transformasi, proses naik kelas seorang mustahik menjadi musakhi. Nah, tadi disinggung tentang akses untuk mendapatkan bantuan di Basnas. Ini sebenarnya ada indikator atau syarat-syarat khusus tidak, warga kita yang membutuhkan bisa mendapatkan akses bantuan dari Basnas? Iya, karena kalau tidak seperti itu, kita bisa ke lingkungan, kita semua mau. Nah, makanya salah satu persyaratan kita itu, dia sudah punya usaha. Pernah kita memberikan bantuan, belum ada usaha. Kita coba ternyata nggak bisa. Dia beli HP saja misalnya. Makanya yang kita harus utamakan yang sudah punya usaha.
Kemudian tentu karena ini mustahil, orang tidak mampu, saudara kita yang perempuan itu harus ada surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Ini sebagai salah satu aspek legalitas dari berusaha. Kalau perlu juga ada isi usahanya. Ini kita hanya ingin agar program ini berjalan dengan baik. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat ini Pak Bupati sudah ada di benak beliau mengajak kita ya Basnas. Beliau sudah membuka cakrawala pemikiran kami. Coba Basnas kita siapkan katakanlah seperti KUKR untuk UMKM, katakanlah seperti dia siapkan, kita beri modal tanpa bunga. Ini kita akan siapkan dalam waktu dekat di pasar sentral juga ada rencana seperti itu. Karena salah satu program kita yang sudah jalan sekarang ini istilahnya itu microfinance, kita berikan bantuan saudara-saudara kita yang sekitar masjid yang punya usaha UMKM, kita beri bantuan modal, pinjaman, kemudian tanpa modal, tanpa bunga, Jadi, dan alhamdulillah ini lancar. Kita kasih 3 juta awalnya, selama 10 bulan, dia putar, dia bayar 300 per bulan, kita buka, dan ketika lunas kita tambah. Tidak ada yang macet ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ada yang kayak motor yang mulai mogok sedikit, kita dorong lagi. Bahkan ada satu, saya penanggung jawabnya, karena harus ada yang penanggung jawab. Jadi selama inilah dikit tidak ada satu yang agak-agak mungkin karena kesibukan lain, tidak terlalu perhatikan. Dia awalnya selama 10 bulan lancar. Tahun berikutnya ini, tahun sekarang, kita naikkan dia 5 juta, mulai agak seret pembayarannya. Kita dekati apa kendalanya. Ternyata anaknya sekolah, iya, tidak apa-apa. Tetap kembali 300 saja dulu, jangan 500. Nanti kembali normal usahanya, baru dikembalikan dengan sesuai aturannya. Seperti ini dengan ada. Ini satu di antara sekian banyak, ini saya cuma 1 orang, manusiawi. Ya, ini menarik Ustaz yang proses pendampingan yang dilakukan selama ini. Artinya kalau kita lihat yang sudah dilakukan Basnas, pasti ada tantangan juga di lapangan oleh para pendamping yang mendampingi para mustahik untuk bisa berkembang usahanya. Kira-kira apa yang paling menantang yang dihadapi Basnas selama ini? Ya, bukan hanya tantangan, tapi dalam konsep NKRI HTAG, hambatan tantangan, ya, tapi ada tantangan, itu pasti ada. Karena orang dulu apa ya, yakin sebenarnya. Inilah peran kami juga para komisaris Basnas, yang pengurus masalah kami, pelaksana itu berusaha membangun kepercayaan masyarakat. Insya Allah, saya pribadi, karena saudara-saudara sekalian, saya selaku pernah ASN 34 tahun, ya. Ternyata saya baru tahun 4 di Basnas lebih berat buat saya. Karena uangnya uang orang yang dikelola disalurkan. Dulu ya, mohon maaf, uang negara juga beban apa ya. Karena kita kolektif, sekarang maaf. Ini yang jadi beban buat kami, itu tantangan buat kami. Sehingga kami senantiasa termotivasi, memacu diri untuk berbuat lebih nyata lagi. Makanya sudah banyak saudara-saudara kita, apakah tukang las, bengkel motor, bengkel mobil, ya tukang menjahit, apa saja, silakan ke kantor, kan berkas-berkasnya, foto-fotonya, ya, ini kan kita akses seperti itu. Nah, sekarang apa harapannya Ustaz pada ASN, pada swasta dan warga masyarakat Sumbar ke depannya untuk membantu ikut berperan dalam aktivitas yang sudah dilakukan Basnas ini, terutama itu tadi dalam pendampingan pemberdayaan para mustahik agar bisa naik kelas menjadi mustahik. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami agar saudara saya ASN
ayo, oh, mari kita berprasangka baik. Oh, kalau ada tetangga-tetangga kita, ya, oh, yang butuh dampingi. Jadi ada cara kita kami seperti ini. Ini yang belum orang belum paham betul. Jadi ketika kita menyebut dana di Basnas Balik, betul, karena itu hanya off balance di luar neraca. Katakan seperti sekarang zakat fitrah, itu kita butuh laporan dari masyarakat berapa dana yang itu. Nah sama dengan itu, misalnya saudara saya Pak ASN, ada yang tetangga kekeluarganya tersebut, silahkan rekomendasi Pak. Ya, apa yang dibutuhkan? Misalnya zakatnya 1 juta, bisa jadi lebih sebab. Bisa jadi 2 juta karena ada orang yang bisa kita bantuan, itu lewat rekomendasi. Itu. Jadi dana yang terkumpul itu akan kita salurkan kembali. Termasuk yang jujur bahwa yang perlu kami kerjakan ini adalah zakat fitrahnya. Ini yang perlu dia kita sekarang kita sudah mulai. Ya, kalau zakat petani kita yang petani ketika selesai memanen langsung keluar itu sangat berdampak saudara kita. Dan perlu diketahui bahwa kerja Basnas bukan hanya persoalan bagaimana meningkatkan taraf hidup saudara-saudara kita dari level bawah ke level atas, termasuk sekarang ini peran Basnas, insya Allah tahun lalu semua imam desa kita sudah berikan BPJS Ketenagakerjaan. Dan tahun ini tentu atas arahan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, sekarang ini kita data lagi seluruh imam dan makmum masjid di Bulukumba akan diberikan. Mulai tahun ini, dan ini sudah ada surat keluar kepala desa juga segera. Ini baru pertama mungkin dilakukan. Bisa. Ini salah satu yang dipastikan Bulukumba. Tentu kami berterima kasih kepada pemerintah Bulukumba ini, Pak Bupati dan Pak Bupati yang sangat responsif melihat masyarakat kita dengan keberadaan Basnas. Jadi asas manfaatnya ini yang perlu ditingkatkan. Tadi Ustaz juga menyinggung soal transparansi. Iya. Nah, bagaimana menjaga ini tetap berada dalam koridor yang sesungguhnya gitu, tetap transparan, tetap akuntabel, dan masyarakat juga bisa punya akses untuk melihat seluruh laporan-laporan yang dilakukan oleh Basnas. Saya tidak perlu terlalu jauh. Selama ini kita dengan radar selatan sudah bekerja. Baca radar, iya kan? Tapi terlepas dari itu itu medsos. Kan setiap bulan kami menentukan di situ. Memang tidak semua orang membaca sekilas, apalagi misalnya berapa jumlah warga yang sudah terbantu, siapa namanya itu kan bersifat privasi. Ada data silahkan setiap jam kerja, karena kami di Basnas bekerja juga mengikuti ritme kerja para SN. Dari kita masuk jam 8, pulang jam 16 sore. Silakan kita ke kantor untuk mengetahui apa-apa saja yang kami kerjakan dan bagaimana outputnya masyarakat. Ya, kan? Saya kira keterbukaan informasi itu juga diakui oleh pusat ya Ustaz, Alhamdulillah, dengan beberapa penghargaan. Iya, alhamdulillah. Nah, kita sentuh itu. Nah, alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut ya, 2024-2025 Bapak Bupati Bulukumba Utara Nusuk memperoleh penghargaan dari Basnas Pusat Award sebagai bupati yang sangat peduli. Alhamdulillah. Dan salah satu manfaat lagi, Sulawesi Selatan ini hanya Kabupaten Bulukumba yang memperoleh bantuan RSB, Rumah Sehat Basnas. Persyaratannya harus ada tanah. Dan pemerintah Kota Bulukumba menghibahkan tanahnya 1 hektar, bukan main-main. Sehingga kaget orang-orang Basnas Pusat yang baru di Indonesia ini ada kabupaten, pemerintahan kabupaten yang memberikan tanah Basnas 1 hektar. Ini untuk kami bangun RSB. Apa itu Rumah Sehat Basnas? Kenapa disebut Rumah Sehat Basnas? Mohon maaf, karena keinginan kita di Basnas
ketika orang datang di rumah sakit ini secara sukses Mas ya, datang ke rumah sakit dia tidak pusing lagi dengan persoalan-persoalan lain. Administrasi masuk langsung diperiksa. Iya, diperiksa. Tadi katanya saya bupati waktu waktu pertama kalau orang kaya bayar penuh. Jadi silsilah. Ya, ini yang dimaksudkan Pak Iya. Itulah mungkinlah sebenarnya muaranya kita bicara bagaimana usaha organisasi itu Ya. kalau ayo Ya benar. Nah kalau ini sudah beroperasi rumah sakit, saya kira menjawab masalah kita sekarang juga Ustaz. Ada banyak sekali warga yang tidak aktif BPJS kesehatannya karena diputuskan oleh pusat. Ya. Di tanggungannya itu di itu sementara tapi kembali ternyata sudah kembali ulang. Tetapi Mbak persoalan ini BPJS itu bukan hanya nanti ketika selesai turun masyarakat, sudah sejak keberadaan BAS itu kita sudah kelola. Saudara-saudara kita yang tidak punya BPJS tidak membayar BPJS-nya, kita mulai Basnas, kita sudah kerjasama dengan rumah sakit yang sudah kita berikan bantuan 30%. Bahkan ada yang tidak perlu saya sebut nama di sini, ada anak kita, warga kita yang masih usia waktu itu usia 2 tahun yang jantung bawaan harus dirujuk ke rumah sakit. Bahkan yang datang ke pusat daerah ke rumah sakit. Alhamdulillah, kami sudah follow. Jadi artinya para musafir ini tidak perlu khawatir dana yang mereka salurkan lewat BAS itu tersalurkan dengan sangat bertanggung jawab. Insya Allah. Tetapi kami butuh kontrol. Kami butuh dimonitor. Apa yang perlu ini? Sangat berterima kasih. Makanya juga salah satu kerja-kerja kita ketika ada katakanlah penyerahan penyelesaian tadi ataukah apa biasa kita berikan pada saat acara-acara apel ASN biar disaksikan oleh masyarakat. Ini dan kita akan kelola bilang sama kita Mbak kalau ada saudara-saudara saya itu tetangga bukan banyak biasa nggak tertutup. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita masih banyak di desa 1 sampai 5 kan. Ini persoalan gengsi sebenarnya. Dan Allah sangat membenci itu orang kaya yang sombong dan satu lebih membenci lagi orang miskin lagi sombong. Mungkin. Artinya kita semua berkewajiban Ustaz ya ketika ada tetangga kita. Iya. Kenal kita, kita tahu butuh mendapatkan bantuan, kita bisa fasilitasi itu, mendapatkan bantuan melalui Basnas. Iya karena tidak mungkin kami yang terbatas yang akan mampu mengetahui semua persoalan-persoalan yang menimbulkan kita. Iya. Nah terakhir Ustaz, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para calon musaki? Ini calon musaki nih supaya mereka bersedia untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui Basnas. Terima kasih. Jadi selaku para sakti, kalau mau jadi sakti maka banyak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis afdalus sholakat sadaqatul fi Ramadan. Sebaik bersedekah di bulan Ramadan. Dan yakinkan diri kita tidak ada dalam sejarah tercatat orang bangkrut karena mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Tapi orang bangkrut karena narkoba, ya kan, ada minum khamar dan sebagainya. Tidak itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang berkontribusi terhadap daerah kita, menjadi orang-orang musaki yang sebelumnya tangan selalu menghadap ke atas dan akan menjadi tangan selalu menghadap ke bawah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya, sahabat Kadar Selatan. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang memberdayakan. Bukan sekedar membantu sesaat, tetapi membangun masa depan. Ketika zakat dikelola dengan amanah dan penuh tanggung jawab, ia mampu mengubah nasib dari keterbatasan menjadi kemandirian, dari mustahil menjadi mustahil. Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk
tidak hanya menunaikan kewajiban, tapi juga mengambil peran dalam membangun Bulukumba yang lebih berdaya dan penuh keberkahan. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Nur atas waktu dan ilmunya, serta kepada seluruh sahabat Raja Selatan yang telah menyimak podcast Cahaya Ramadan bersama Basnas. Saya Sunarti Sain, sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.